Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nata Bagaskara dengan NIM 08 011 28 24 29 073. Di sini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Bu Iin tentang mereview jurnal dari luar. Dan di sini saya membawakan jurnal dengan judul The Value of Annuities, atau dalam bahasa Indonesia berarti nilai dari anuitas. Jurnal ini ditulis oleh Gail Westen, Alicia H, Munil, Wen Liang Hao, dan Nilufer Gok, yang merupakan para peneliti dari Center for Retirement Research di Boston College, Amerika Serikat. Penelitian ini terbit pada tahun 2021 dan membahas tentang bagaimana perubahan ekonomi dan sosial memengaruhi nilai dari produk anuitas, khususnya bagi para pensiunan di Amerika. Kenapa penelitian ini penting? Karena di masa tua, seseorang membutuhkan sumber pendapatan yang tetap dan stabil. Nah, anuitas adalah salah satu instrumen keuangan yang dirancang untuk tujuan itu. Namun tidak semua orang merasa produk ini menguntungkan. Peneliti mencoba menjawab apakah anuitas masih bernilai baik setelah 25 tahun perubahan ekonomi. Sebelum masuk ke hasil penelitian, kita pahami dulu konteksnya, yaitu latar belakang. Anuitas adalah produk keuangan yang memberikan pembayaran rutin seumur hidup kepada seseorang setelah ia menyetor sejumlah premi ke perusahaan asuransi. Sederhananya seperti membeli gaji untuk masa pensiun. Keuntungannya, anuitas bisa melindungi seseorang dari risiko yang disebut longevity risk, yaitu risiko hidup terlalu lama sampai uang tabungan pribadi habis. Dengan anuitas kita dijamin tetap menerima pendapatan meskipun hidup sampai usia 90 atau 100 tahun. Tapi masalahnya anuitas sering dianggap mahal dan kurang menarik. Penelitian sebelumnya oleh Mitchell dan rekan pada tahun 1995 menemukan bahwa untuk setiap $1 premi yang dibayar, seseorang hanya menerima antara 76 sampai 79 sen dalam bentuk pembayaran anuitas. Artinya nilai yang diterima lebih kecil dari uang yang dikeluarkan. Namun sejak saat itu banyak hal berubah. Tingkat bunga turun drastis, harapan hidup meningkat, dan kesenjangan sosial ekonomi makin lebar. Itulah sebabnya penelitian baru ini dilakukan untuk memperbarui data dan menilai apakah anuitas masih layak dibeli saat ini. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis tren harga dan nilai anuitas selama 25 tahun terakhir, terutama bagaimana penurunan suku bunga dan peningkatan usia harapan hidup memengaruhi nilainya. Yang kedua, mengevaluasi produk-produk anuitas baru, seperti deferred annuity yang pembayarannya ditunda dan indeks annuity yang pembayarannya meningkat setiap tahunnya. Yang ketiga atau yang terakhir, menilai pengaruh status sosial ekonomi SES seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan ras terhadap nilai dan manfaat anuitas. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya fokus pada angka finansial, tetapi juga pada keadilan sosial. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dan siapa yang justru dirugikan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 jenis data utama. Yang pertama, data harga anuitas, yaitu berapa besar pembayaran tahunan yang diterima jika seseorang membayar premi $100.000. Data ini diambil dari annuity shopper selama periode 1986 sampai 2020, mencakup berbagai jenis produk dan perusahaan asuransi. Yang kedua, data mortalitas atau angka kematian, diambil dari Social Security Administration dan National Vital Statistics System. Data ini membantu menghitung beberapa lama seseorang diperkirakan hidup setelah pensiun. Dan yang ketiga, data tingkat bunga dan hasil obligasi, diambil dari Federal Reserve Bank of St. Louis, digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau present value dari pembayaran anuitas. Dengan kombinasi data tersebut, peneliti bisa mensimulasikan berbagai skenario untuk mengetahui nilai sebenarnya dari produk anuitas di pasar. Metodologi penelitian. Peneliti menggunakan 2 pendekatan penting dalam analisisnya. Yang pertama itu Manis-Word atau disingkat MW. Ini adalah rasio antara present value dari total pembayaran yang diharapkan dengan jumlah premi yang dibayar. Misalnya jika seseorang membeli anuitas $100 dan nilai sekarang dari semua pembayaran yang diterima hanya $80, maka Manis-Word-nya adalah 0,8. Nilai 1 berarti adil, di bawah 1 berarti pembeli rugi secara nominal, tapi belum tentu secara manfaat. Yang kedua, wealth equivalent atau insurance value. Pendekatan ini digunakan untuk menilai manfaat asuransi umur panjang. Artinya, seberapa banyak kekayaan seseorang bisa dikurangi tanpa menurunkan tingkat kesejahteraannya jika ia memiliki anuitas. Jika orang tetap merasa aman dengan kekayaan yang lebih sedikit, berarti anuitas memberi nilai proteksi yang tinggi. Peneliti juga memasukkan perbedaan usia, jenis kelamin, ras, dan tingkat pendidikan untuk melihat variasi hasil di tiap kelompok. Hasil tren nilai anuitas. Hasil pertama menunjukkan bahwa selama 2 dekade terakhir, nilai Manis-Word dari anuitas tetap stabil di sekitar 0,80. Artinya untuk setiap $1 yang dibayar, seseorang masih hanya menerima sekitar 80 sen dalam bentuk nilai sekarang dari pembayaran. Padahal selama 25 tahun itu, tingkat bunga menurun tajam dan umur harapan hidup meningkat. Keduanya seharusnya menaikkan nilai anuitas, tapi perusahaan asuransi menyesuaikan harga dan menurunkan jumlah pembayaran bulanan agar tetap seimbang. Untuk anuitas dengan kenaikan 3% per tahun atau indeks annuity, nilainya sedikit lebih rendah karena ada tambahan biaya dari sisi perusahaan. Sementara different annuity yang baru mulai membayar di usia 85 tahun memiliki nilai terendah sekitar 0,5 sampai 0,6. Walau begitu, hasil ini menunjukkan kestabilan pasar anuitas di tengah perubahan ekonomi yang besar di era sekarang. Hasil nilai asuransi. Kalau hanya melihat Manis-Word, anuitas terlihat kurang menguntungkan. Namun jika kita perhitungkan manfaat asuransi umur panjang, hasilnya berbeda. Dalam ukuran wealth equivalent, semua jenis anuitas ternyata meningkatkan kesejahteraan individu. Nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa orang bisa memiliki kesejahteraan setara
meski kekayaannya berkurang 10-20%. Karena anuitas memberi rasa aman akan pendapatan tetap seumur hidup. Menariknya, different annuity justru memberi nilai asuransi tertinggi karena fokusnya melindungi risiko umur panjang. Misalnya hidup sampai 95 atau 100 tahun. Meskipun nilainya secara nominal kecil, perlindungan yang diberikan terhadap risiko hidup lama sangat besar. Perbedaan berdasarkan status sosial ekonomi atau disingkat SES. Selanjutnya, penelitian ini juga melihat faktor sosial ekonomi. Hasilnya terdapat kesenjangan besar antara kelompok dengan pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Orang berpendidikan tinggi cenderung memiliki umur lebih panjang, sehingga mereka menerima pembayaran anuitas lebih banyak. Sebaliknya, kelompok berpendidikan rendah hidup lebih singkat, jadi pembayaran yang mereka terima jauh lebih sedikit. Akibatnya, nilai money's worth untuk kelompok pendidikan tinggi lebih tinggi sekitar 10-15 sen per dolar dibanding kelompok rendah, dan kesenjangan ini semakin melebar selama 20 tahun terakhir. Jadi produk anuitas yang harganya Jadi produk anuitas yang harganya sama untuk semua orang bisa dibilang kurang adil karena tidak mempertimbangkan perbedaan harapan hidup antar kelompok sosial. Perbedaan berdasarkan ras. Selain pendidikan, perbedaan ras juga dianalisis. Peneliti membandingkan antara kulit putih dan kulit hitam, yang hasilnya orang kulit putih memiliki harapan hidup lebih tinggi dan mendapatkan nilai anuitas yang lebih besar. Tetapi yang menarik, orang kulit hitam justru menilai anuitas lebih berharga karena mereka menghadapi ketidakpastian hidup yang lebih tinggi. Dalam istilah ekonomi, mereka memiliki variasi umur hidup yang lebih besar, sehingga perlindungan dari anuitas sangat berarti bagi mereka. Kesimpulannya, meskipun secara angka orang kulit hitam menerima nilai lebih rendah, tapi mereka justru mendapat manfaat proteksi yang lebih tinggi. Kesimpulan utama. Ada beberapa poin penting dari penelitian ini. Yang pertama, nilai money's worth anuitas di Amerika tetap stabil di sekitar 0,80 sen per tahun sejak 1995 hingga 2020. Yang kedua, deferred annuity punya nilai uang paling kecil tapi memberikan manfaat perlindungan hidup paling tinggi. Yang ketiga, ada kesenjangan sosial yang makin besar, terutama berdasarkan pendidikan dan ras. Yang terakhir atau yang keempat, meskipun secara nominal tidak menguntungkan, anuitas tetap memberi rasa aman dan stabilitas finansial yang sangat berharga di masa pensiun. Dengan kata lain, nilai sejati dari anuitas bukan hanya di uang yang diterima, tapi di jaminan hidup layak sampai tua tanpa takut kehabisan tabungan. Implikasi dan penutup. Dari hasil ini, peneliti menyarankan agar pembuat kebijakan dan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan, lebih memperhatikan faktor keadilan sosial dalam produk anuitas. Mungkin ke depan bisa dikembangkan sistem harga yang mempertimbangkan usia harapan hidup atau kelompok sosial agar lebih adil. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan, karena banyak orang sebenarnya membutuhkan anuitas tapi tidak paham manfaatnya. Akhirnya, penelitian ini memberi pesan bahwa keamanan finansial
di masa pensiun bukan hanya soal uang, tapi juga soal perlindungan dan ketenangan hidup. Sekian presentasi saya tentang jurnal The Value of Annuities. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana annuitas bekerja, serta bagaimana faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi nilainya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.